sepak bola yang kian dikuasai kapitalisme, di mana setiap jengkal ruang pada jersey bisa dihargai jutaan euro. Kisah Barcelona justru berjalan ke arah sebaliknya. Setidaknya selama hampir seabad, dalam balutan warna biru merah yang ikonik, Barcelona pernah menjadi simbol perlawanan terhadap arus zaman, memegang teguh filosofi bahwa ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Salah satunya identitas. Klub yang dalam semboyan Katalan berbunyi Més que un club, yang artinya lebih dari sekedar klub. Ini tidak memakai sponsor di dada jersey selama lebih dari 100 tahun. Tapi apa alasan dibaliknya? Sampai tahun 2006, Barcelona adalah satu-satunya klub besar di dunia yang tidak mengenakan logo perusahaan atau sponsor komersial di bagian depan jersey mereka. Saat Real Madrid menggandeng TK, Bayern Munchen dengan Opel, Manchester United bersahabat dengan Sharp lalu Vodafone, Barcelona tetap mempertahankan dada jersey mereka tetap bersih. Bukan karena tak ada yang mau membayar, melainkan justru sebaliknya. Sejumlah perusahaan ternama sudah mengantri sejak tahun 80-an untuk menghiasi seragam Blaugrana. Tapi semua tawaran itu selalu ditolak. Apa alasannya? Well, tradisi ini dilaporkan sudah dilakukan sejak 29 November 1899 sebelum akhirnya bertahan sampai 107 tahun. Tentang tradisi itu, ada yang menyebut bila Barcelona dianggap sebagai sebuah simbol perlawanan penduduk Katalan terhadap rezim diktator Spanyol, yakni Jenderal Francisco Franco, yang dianggap sewenang-wenang terhadap warga Katalan. Keberadaan Barcelona ketika itu pun sering digunakan sebagai senjata pamungkas untuk sebuah bangsa yang tidak memiliki negara seperti Katalan. Karena itulah Barcelona selalu menjaga kemurnian klub dengan menolak untuk memasang merek dagang di jersey mereka. El Barça tidak ingin disamakan dengan klub lain. Mereka tidak mau tunduk dengan nilai komersial yang terdapat pada sponsor yang terletak di jersey seperti kebanyakan klub lainnya. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 2006 muncul kabar bahwa Barcelona telah bernegosiasi dengan otoritas Cina dan perusahaan judi online perihal sponsor di kaos Ronaldinho CS. Isu tersebut muncul setelah utang Barca dikabarkan meningkat menjadi 240 juta dolar atau setara 2 triliun rupiah lebih. Di mana pada saat yang sama, Presiden Joan Laporta dikabarkan sibuk mencari cara menambah pemasukan. Isu tersebut kian berhembus kencang setelah Laporta tertangkap kamera tengah berkunjung ke Beijing pada 2005 silam. Dia diketahui tengah menjalin kerjasama dengan sponsor yang memungkinkan Barca bisa menerima dukungan sebesar 19 juta euro per tahun. Akan tetapi seketika rumor tersebut langsung dibantah Laporta dan diikuti dengan hilangnya kabar yang menyebut tentang kerjasama El Barça dengan Cina. Namun tunggu dulu, meski Barca tidak jadi menjalin kerjasama dengan Cina, klub tersebut pada akhirnya tetap menampilkan sponsor di jersey mereka pada tahun 2006. Adalah ketika klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan logo UNICEF dengan memasukkan nama dan logo Badan Amal untuk anak-anak di bagian depan seragam klub. Meski Barca dianggap melanggar tradisi klub, tindakan itu masih bisa diterima karena mereka berdalih bahwa kerjasama ini berbeda dengan seperti yang biasanya, sebab Blaugrana berkontribusi mendonasikan 1,5 juta euro per tahun kepada UNICEF atau 0,7% dari total pendapatan hingga 5 tahun ke depan melalui FC Barcelona Foundation. Melihat kesepakatan ini, boleh dibilang Barca lah yang menjadi sponsor UNICEF, bukan sebaliknya. Kendati demikian, tindakan Barca yang banyak dipuji itu kemudian disebut sebagai jembatan bagi mereka untuk benar-benar melanggar tradisi klub yang bertahan selama 100 tahun lebih. Bahkan, bagi para penggemar, munculnya logo UNICEF bukanlah sebuah pengkhianatan, justru membuat mereka bangga bahwa klub mereka berbeda. Tapi hidup di dunia yang selalu mengedepankan uang, idealisme pada akhirnya kalah. Tepat sebelum memulai musim 2011-12, Barca akhirnya menjalin kerjasama dengan Qatar Foundation dan membuat klub mengantongi dana senilai 30 juta euro per tahun sampai tahun 2016. Hanya 2 tahun berjalan, Barca akhirnya mengkonfirmasi kalau mereka bakal mengenakan sponsor Qatar Airways di bagian depan jersey dengan nilai kontrak sebesar 25 juta pounds.
Meski kondisi keuangan saat itu tidak terlalu buruk, tapi manajemen Blaugrana sadar bahwa untuk bertahan di level atas, mereka perlu suntikan dana lebih besar, ya utamanya untuk membeli pemain berkualitas agar bisa bersaing dengan Madrid dan di pentas Eropa. Langkah ini jelas menuai pro dan kontra. Sebagian menganggap ini sebagai pengkhianatan terhadap prinsip, tapi yang lain paham dunia sepak bola berubah dan bertahan hidup kadang butuh pengorbanan. Menariknya, meski sudah menjalin kerjasama dengan Qatar, Barcelona tetap mempertahankan logo UNICEF di bagian belakang jersey. Sebuah cara untuk berkata, kami mungkin berubah, tapi kami tak sepenuhnya melupakan. Setelah Qatar Airways, datang Rakuten dari Jepang dan kini Spotify. Logo-logo ini tak lagi membawa nuansa sosial atau budaya, ini murni bisnis. Bahkan kerjasama dengan Spotify melahirkan banyak inovasi komersial. Mengganti nama stadion menjadi Spotify Camp Nou, hingga mengganti logo di jersey dengan nama artis seperti Drake atau Rosalia saat El Clasico. Bagi banyak fans tua Barcelona, ini seperti menyaksikan klub kehilangan jiwanya sendiri, sedikit demi sedikit. Dada yang dulu kosong karena idealisme kini berubah menjadi etalase promosi budaya pop dan bisnis global. Tapi kenapa ini bisa terjadi dan seperti makin kapitalis? Jawabannya hanya satu, yakni karena hutang. Barcelona mengalami krisis finansial akut sejak era akhir Josep Bartomeu. Gaji pemain yang membengkak, belanja jor-joran tanpa perhitungan, serta pandemi COVID-19 memperparah situasi. Saat Laporta kembali menjabat pada 2021, utang klub mencapai 1,3 miliar euro. Ini belum lagi dengan pembelian yang gila-gilaan tapi tidak berdampak signifikan untuk klub. Barcelona menghabiskan total 6,4 triliun rupiah untuk membeli Ousmane Dembele, Philippe Coutinho dan Antoine Griezmann antara 2017 sampai 2019. Namun ketiganya gagal bersinar. Dembele sering cedera, Coutinho melempem lalu dipinjamkan dan Griezmann tak tampil konsisten. Tapi bagaimanapun dunia juga berubah. Pendapatan dari sponsor sangat penting untuk bersaing di level Eropa. Barca yang kini sudah sangat terbuka dengan sponsor sangat butuh dana. Mereka perlu membayar hutang yang menumpuk, menggaji para bintang dan membangun ulang stadion. Dalam logika bisnis, keputusan ini masuk akal. Tapi dalam logika hati, luka itu tetap terasa. Dalam dunia yang riuh oleh kapitalisme, suara paling nyaring kadang datang dari keheningan. Dulu, saat jersey klub-klub lain dipenuhi logo-logo komersial, Barcelona tampil beda dengan dada yang bersih. Tapi kini semua berbeda.